berjumpa lagi dengan Miss Dwi dalam pembelajaran tematik. Hari ini Miss Dwi akan menjelaskan materi dari tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Hai anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita. Anak-anak buka buku modulnya halaman 40. Kita akan mulai dari pembelajaran 3. Materi yang pertama adalah tentang penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Anak-anak, kita dapat menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ingat, untuk menyelesaikannya, kita dapat menjumlahkan angka-angka pembilangnya saja jika penyebutnya sama. Ingat ya anak-anak, pembilang itu ada di atas, penyebut itu ada di bawah. Nah, sekarang anak-anak perhatikan soal cerita yang ada di buku kalian. Perhatikan tanda panah itu. Nah, baca di buku kalian baik-baik soal ceritanya. Setelah itu, anak-anak perhatikan balok yang ada di sana. Anak-anak, jumlah balok hitam dan putih dibandingkan seluruhnya balok dapat dinyatakan sebagai penjumlahan pecahan seperti berikut. Nah, perhatikan baloknya. Di bawah balok ada pecahan. Ada pecahan 1/5 dan 2/5. Nah, seperti ini caranya. Nah, 1/5 tambah 2/5 sama dengan 1 tambah 2/5 sama dengan 3/5. Baik, Miss Dwi akan memberikan contohnya kembali. Perhatikan contohnya ya. Baik anak-anak, perhatikan contoh yang akan Miss Dwi jelaskan. Perhatikan di sini ada gambar. Gambar ini terdiri dari 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 kotak ya. Sekarang anak-anak perhatikan berapa ada gambar kotak yang diarsir. Ya, ada 3. Warnanya beda ya anak-anak, ada diarsir warna hitam dan diarsir warna merah ya. Nah, sekarang perhatikan yang pertama, warna hitam. Berapa ada kotak yang digaris-garis hitam? Ya, 1. Satunya tulis di sini. Lalu 5 ini didapat dari keseluruhan kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Taruh di sini. Nah, sekarang lanjut. Dari mana dapat 2? Dari kotak yang diarsir menggunakan pulpen merah. Ya, ada 2. Taruh di sini. Nah, 5 ini didapat dari keseluruhan kotak. Karena penyebutnya sama, ini tidak usah dijumlahkan ya. Pindah ke sini. Lalu angka 1 dan 2 silahkan dijumlahkan seperti ini. 1 ditambah 2. 5 nya jadikan 1 jadi sini ya. 1 tambah 2 berapa anak-anak? 3. 5 pindah ke sini. 3/5. Nah, seperti itu mengerjakannya. Silahkan anak-anak mengerjakan soal yang ada di buku ya. Nah, sekarang anak-anak kerjakan ayo berlatih yang ada di halaman 40 ya. Kerjakan nomor 1 dan 2. Selanjutnya di halaman 41 kita akan membahas materi tentang menuliskan kembali isi teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Anak-anak, kita akan belajar menuliskan kembali isi teks yang telah kita baca. Nah, caranya teks dibaca secara keseluruhan dengan cermat. Tuliskan pokok informasi yang ditemukan pada setiap paragraf. Setelah itu, tambahkan kalimat-kalimat penjelas pada setiap pokok informasi. Anak-anak masih ingat apa itu pokok informasi? Ya, yang menjadi inti dari bacaan itu, ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menulis kembali teks pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Sekarang, silahkan anak-anak mengerjakan ayo berlatih. Silahkan anak-anak baca teksnya dan temukan pokok informasi di setiap paragrafnya.
Setelah itu, anak-anak tuliskan kembali isi teks berdasarkan pokok informasi setiap paragraf. Cari dulu pokok informasinya. Setelah itu, anak-anak membuat ceritanya kembali. Singkat saja dari informasi yang kalian dapatkan di setiap paragrafnya. Nah, ini Miss Dwi berikan contoh pada paragraf pertama. Yang menjadi pokok informasinya adalah cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Dan kita sering mengalami cuaca pagi hari berbeda dengan cuaca pada malam hari. Dan seterusnya itu merupakan kalimat penjelas ya. Jadi pokok informasinya adalah cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Itu yang Miss Dwi garis merah itu. Itu yang menjadi pokok informasinya. Silahkan anak-anak mencari pokok informasi dari paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu kalian gabungkan jadi satu dan isi sedikit-sedikit kalimat penjelas dan jadikan sebuah paragraf. Ya, ceritanya singkat saja. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan kembali materi kita di halaman 42. Kita akan belajar materi tentang kreasi garis pada karya dekoratif. Anak-anak, unsur garis merupakan salah satu unsur utama dalam karya dekoratif. Terdapat berbagai kreasi garis yang digunakan dalam karya dekoratif. Misalnya garis horizontal, lengkung, zigzag, dan garis gelombang. Anak-anak, garis yang kita gambar juga dapat kita variasikan ukuran panjang dan ketebalannya. Garis-garis tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk. Nah, perhatikan garis yang akan Miss Dwi tampilkan ya. Garis horizontal, zigzag, dan garis gelombang. Dan masih banyak lagi ya. Nah, ini contohnya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar ini juga ya. Garis mendatar. Garis mendatar itu juga bisa disebut dengan garis horizontal. Garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, garis gelombang. Nah, di sini udah ada banyak ya macam-macam garis. Silahkan anak-anak perhatikan baik-baik. Nah, ini merupakan salah satu contoh kreasi garis karya dekoratif. Anak-anak bisa lagi melihat lebih banyak lagi di Google. Bisa tanya sama mama atau papanya ya. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 4. Materinya tentang makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Anak-anak, sebuah teks dapat dipahami informasinya karena kita memahami makna kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Ketika membaca teks, ada kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Namun, ada juga kata-kata yang belum kita ketahui maknanya. Kita dapat mengetahui makna dengan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau sekarang kita sudah gampang ya, sudah canggih. Kita mencarinya bisa di Google. Untuk materi bersatu dalam keberagaman suku bangsa, halaman 42 sampai 43, silahkan anak-anak baca materinya lalu jawab soal yang ada di bawahnya di halaman 43 ini. Untuk latihan soalnya, anak-anak kerjakan nomor 1, 2, dan 3 saja. Nomor 4 tidak usah dikerjakan ya. Untuk soal nomor 3, tuliskan 3 suku bangsa yang ada di Indonesia beserta domisilinya. Apa itu domisili anak-anak? Domisili itu artinya tempat tinggal yang sah atau tempat tinggal yang tetap ya. Domisili artinya tempat tinggal yang tetap. Nah, demikian materi yang kita pelajari hari ini. Jika ada yang anak-anak kurang mengerti, anak-anak bisa tanya kepada Miss Dwi atau Miss Ayu ya.
Miss Dwi berharap anak-anak tetap semangat dan tidak malu bertanya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa.